Saudara, kisah kebangkitan Yesus diawali dengan kunjungan ke dalam kubur oleh beberapa orang perempuan. Ya, dan diantaranya yang namanya dicatat oleh Injil Lukas adalah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Nah, saudara, tradisi untuk datang ke kuburan itu pasti ada kaitannya dengan tradisi yang menyatakan hubungan antara orang hidup dengan orang yang mati. Nah, I give you some examples. Saya mau tanya, kalau saudara pernah nggak datang ke kuburan yang saudara nggak kenal orangnya? Is there anyone here is coming to the tomb that you never know? Of course not. I believe all of us will come to the tomb, to visit the tomb, because you know that person who died already in the tomb. Yeah. Just skip up, udah skip aja, it's alright. Nah, saudara, ini adalah bukti bahwa yang masih hidup itu ingin menyatakan kasih. Ya, menyatakan kasih, menyatakan kepedulian dengan saudara memberikan sesuatu pada waktu datang ke kuburan. Nah, contohnya gini, saya hobi makan roast pork. Ya, Pak Roy tahu tuh saya hobi makan roast pork. Makanya kalau dikasih roast pork, I'm so happy. Atau cukyong. Ya, semua sebab-bagilah begitu ya. Nah, kalau orang yang meninggal ini doyannya makan roast pork, yang dibawa ke kuburan apa, saudara? Hah? Roast pork. Iya, roast pork yang dibawa. Karena itu yang meninggal itu suka makan roast pork. Nah, itu bentuk kasih kepada orang yang sudah meninggal, saudara. Namun saya menjadi satu pertanyaan, betul nggak yang sudah meninggal itu bisa makan roast pork? Halo? Bisa nggak dia makan roast pork? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya tinggalnya roast pork di situ, yang makan mungkin penjaganya atau siapa gitu yang makan roast porknya. Yang meninggal nggak bisa makan roast pork, saudara. Nggak akan bisa makan dan minum. Nggak bisa, karena udah meninggal. Nah, saudara, hanya orang yang masih hidup yang bisa makan. Saya tadi ketemu sama Pak Rudi Wibowo. Kalau saya bilang saya hopeng, itu kan sama Pak Rudi. Saya tanya Pak Rudi, kapan mau ngajak saya yamca? Loh, saya tunggu-tunggu yuk katanya. Kapan yang ngajak saya yamca? Saudara, kita saling tunggu-tungguan rupanya. Siapa yang duluan ngajak yamca? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita suka makan. Betul enggak? We like to eat. After this, we have a big meals together because we bring plates. Ya, nanti nggak tahu ada macam-macam. Kalau kita sih ada dua macam. Kita kasih bocoran ya, Mama yang masak karena tangan saya nggak bisa masak. Mama tadi masak terong balado, sama nasi goreng, dua-duanya enak. Kalau Bapak cinta coba, ya. Jadi orang yang hidup yang bisa makan, orang mati udah nggak bisa makan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sama suaminya ngelarang-larang, sekarang nggak usah dilarang. Mumpung dia masih bisa hidup, dia bisa makan. Kalau dia udah meninggal, dia udah gak bisa makan. Pak Teddy doyannya apa, Pak Teddy? Makan apa yang suka? Makan pho ya. Kan saya pernah diajak makan pho. Saya masih ingat kok kapan diajak lagi saya. Pak Teddy doyannya pho. Ya. Artinya apa? Kita semua masih bisa hidup, bisa makan. Tetapi kalau orang yang sudah meninggal, kita nggak bisa. Nah, perempuan-perempuan ini juga tahu. Makanya mereka nggak bawa makanan. Mereka nggak bawa minuman. Yang mereka bawa rempah-rempah. Menurut tradisi agama Yahudi, pada hari yang ketiga, kubur yang tadinya ditutup batu besar itu boleh dibuka kembali. Tujuannya apa? Untuk bisa merawat jenazah dengan cara memberikan minyak dan rempah-rempah supaya
dibalur ke tubuhnya itu. Contohnya Lazarus dalam Injil Yohanes pasal 11. Ya, kenapa? Karena menurut tradisi, saudara, itu memang penting dilakukan. Dan biasanya melakukan siapa? Para ibu-ibu. Memang kadang-kadang ibu-ibu ini kebagian tugas yang banyak, saudara. Harus bisa cari duit, harus bisa masak, harus bisa jaga anak. Tuh, ya saya baru punya cucu kan, Opung. Sekarang panggil Opung Royal. Ya kan? Tapi yang paling susah itu jadi Gaby. Karena dia udah melahirkan, dia mesti cari duit juga, dia mesti jaga baby. It's not easy to become a woman. And the same thing happened with this woman. This woman is going to the tomb to look after the body of Jesus. Dan memasuki hari ketiga, biasa jenazah itu baunya udah gak enak, udah berbau ya. Jadi perlu diberikan rempah-rempah dan segera ditutup kembali untuk mencegah supaya nggak masuk binatang liar atau hewan liar dan supaya baunya itu nggak keluar dari kubur. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus dikuburkan itu, siapa yang tahu, saudara? Dan perempuan ini juga nggak tahu. Begitu sampai pintu kuburnya yang harusnya dibuka, udah kebuka sendiri. No one open but just open. Already open. Dan mereka tidak bisa melihat ada tubuh Yesus di situ. Kubur itu kosong. Alkitab berkata mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana. Nah, saudara, memang saat itu mereka nggak melihat Yesus yang bangkit. Karena memang tubuhnya nggak ada di dalam kubur itu. Tetapi ada bukti, ada fakta yang mengatakan Yesus sudah dibangkitkan. Pertama, kuburnya kosong, yang pertama. Yang kedua, ada bekas kain kafan yang terletak di sana. Yang ketiga, ada kesaksian dari 2 malaikat yang ada di kubur Yesus saat itu. Nah, ketika perempuan itu melihat kedua malaikat itu, mereka sempat merasa takut. Tetapi perhatian mereka itu tertuju kepada Yesus yang gak ada di situ. Jadi mereka gak mau fokus kepada malaikat, mereka fokus kepada tubuh Yesus yang hilang. Dan perhatian mereka tertuju kepada bekas kain kafan yang ditinggalkan oleh Yesus. Daripada melihat malaikat yang berkilau-kilauan itu, mereka gak peduli. Yang mereka lihat bekas kain kafan Yesus. Dan kedua malaikat itu akhirnya menegur para perempuan itu karena pencarian mereka yang sia-sia. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kamu mencari sesuatu yang sia-sia. Ya, you did something meaningless. Kamu mencari dia yang hidup tapi di antara orang mati, gak ada. Oleh karena itu, saudara, perkataan malaikat itu ada satu bukti yang pasti. Yesus yang mati sekarang sudah hidup kembali. Dia sudah bangkit dari kematiannya. Dan kalau kita bicara kembali ke perjanjian lama, salah satunya adalah kitab Ayub. Ayub 19 ayat 25 itu berkata, aku tahu penebusku hidup. Padahal Ayub itu hidupnya ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi dia sudah menuliskan, aku tahu, I know that my Redeemer lives. Ini bukti bahwa saudara-saudara itu bukan cuma kata malaikat, tetapi perjanjian lama sudah mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Dan malaikat sudah mengingatkan kepada mereka akan apa yang Yesus pernah katakan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah, remember apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, mereka diingatkan kembali. Yesus yang disalib, mati dan dikuburkan, di mana mereka sudah menyaksikan itu semua, sekarang udah bangkit.
Dan itu pernah Yesus katakan sebelum Yesus mati disalibkan. Malaikat itu tidak mengatakan sesuatu yang baru, tetapi mengingatkan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ini bukan sesuatu dadakan yang tiba-tiba, tidak. Mengingatkan apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Dan setelah mendengar perkataan malaikat itu, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi kalau nggak diingatkan, ya lupa. Papa saya itu suka lupa minum obat. I always remind him, Dad, take the pills. Dia lupa, kayaknya udah deh. Tapi masih ada pilsnya. Kayaknya udah minum. Tapi tadi udah minum belum pil? Halo, Dad, udah minum obat belum? Nah, lupa lagi pasti. Jadi suka lupa, saudara. Kita tuh suka begitu. Kalau di sini suka lupa utang nggak? Lupa bayar. Nah itu sering lupa itu kan ya. Kalau kita punya utang kita suka lupa, emang biasa. Makanya saya suka minjem duit dari papa saya, dia lupa ini kan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lupa. Ini para women sini juga lupa. Makanya mesti diingatkan oleh malaikat apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang coba perhatikan. Namun sayangnya para murid yang lain melupakan hal ini. Melupakan is totally different kalau lupa. Kalau melupakan apa? Ada faktor kesengajaan melupakan. Dan ini yang terjadi. Udah dikasih tahu saudara, ayat 11 berkata, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Nah, itu jelas. Kesaksian itu dianggap omong kosong, bohong. Jadi itu melupakan. Sengaja melupakan. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah rupanya saudara, orang juga ketika melihat murid-murid ketika melihat gurunya disalibkan, mati dikuburkan, lenyap tuh semua pengharapan. Sehingga mereka dengan sengaja melupakan semua janji-janji itu. Karena harapan udah gak ada, ngapain lagi diingat-ingat. Jadi sengaja melupakan. Mungkin kita pun pernah atau sering atau mungkin sekarang mengalami hal yang sama atau serupa. Ketika ada orang yang kita andalkan, ada orang yang kita harapkan, dia pergi meninggalkan kita, kita putus asa, kita kehilangan pengharapan, lalu dengan sengaja kita lupakan janji Tuhan. Percumalah dia udah gak di sini, lupain aja dah. Gak usah diingat-ingat lagi, karena dia udah gak bersama kita lagi. Jadi kita sengaja melupakan janji Tuhan itu. Dengan sengaja. Hari ini memperingati kebangkitan Yesus. Firman Tuhan ingatkan, jangan lupa. Jangan melupakan. Tuhan Yesus bangkit, dia pasti berkuasa menggenapi janjinya. Oleh sebab itu percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah selanjutnya kita pelajari di sini teladan atau sikap spontan dari Petrus. Murid-murid masih ragu-ragu tuh. Ya karena mereka sengaja melupakan, mereka lagi ragu-ragu di situ. Tetapi ada satu dari murid-murid itu yang bangkit secara spontan, dia lari menuju kubur Yesus. Ada satu perubahan drastis di sini. Radical turning point bagi Petrus. Petrus pernah lari dari Yesus, pernah menjauh dari Yesus, pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi dia yang paling dulu bangkit dan lari ke kubur Yesus. Dan saudara dikasih Tuhan, apa yang disaksikan oleh para perempuan dan Petrus ini sebetulnya menyangkut kehidupan rohani kita semua. Kita ada di dalam itu. Nah pertama yang kita bisa pelajari adalah kasih kepada Yesus menimbulkan pengharapan yang baru. Para perempuan datang itu untuk menyatakan kasih.
mengenal Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Ada kasih yang ada di hati mereka untuk mereka mau nyatakan kepada guru mereka ini, kepada rabi mereka, kepada orang yang mereka hormati, kepada orang yang mereka kasihi. Sekalipun mereka udah gak punya harapan, saudara. Harapan udah gak ada, tapi masih ada kasih itu. Kasih itu masih ada. Dan inilah mendorong mereka, para perempuan itu, untuk kembali ke kubur Yesus. Karena masih ada kasih yang ada di hati mereka. Mungkin saat ini kita punya banyak masalah, banyak pergumulan yang membuat saudara tidak lagi punya harapan. Saudara putus asa. Tapi saudara, apakah masih ada kasih itu? Masih kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah tidak punya kasih, ya udah habis. Tapi kalau saudara masih punya kasih, saudara, mungkin awalnya saudara nggak ada harapan lagi. Tetapi kasih di dalam hatimu itu menggerakkanmu, mendorongmu untuk kembali mau datang bertemu Yesus. Dan ketika saudara bertemu dengan Yesus, disitulah harapan yang baru timbul. Disitulah firman Tuhan diingatkan kembali. Disitulah janji-janji Tuhan memberi saudara semangat kembali. Pengharapan yang baru. Iman kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kasih kepada Tuhan Yesus menimbulkan semangat yang baru. Ini hal yang kedua. Kita bisa pelajari dari Petrus. Itu sama dengan murid-murid yang lain, saudara. Awalnya Petrus itu sudah tenggelam dalam kesedihan, dalam kehilangan yang mendalam. Apalagi sudah menyangkal Yesus 3 kali, itu merasa dirinya salah terus. Dia terus merasa dirinya udah hancur, udah gak punya harapan. Udah gak ada lah bekas-bekasnya lagi, saudara. Tetapi di dalam kegelapan, di dalam hati Petrus, ada kasih yang seperti lilin, yang sebentar hidup, sebentar mau mati, sebentar hidup lagi, sebentar mau mati. Masih ada kasih itu. Itu kasih itu, saudara. Yang tersisa hanya itu. Dan begitu dia mendengar kesaksian dari perempuan itu, secara spontan dia lari ke kubur Yesus. Sama dengan saudara-saudara kita sekalian. Apabila kita punya kasih kepada Yesus, sekalipun mungkin kita pernah jatuh, kita pernah jauh dari Tuhan, kita pernah meninggalkan Tuhan, tetapi kasih yang kecil yang masih ada di hatimu dan di hatiku itulah yang membuat engkau mau datang lari kembali kepada Yesus. You return back to Jesus. Saudara-saudara, mungkin kita semua sudah tidak ada di posisi seperti para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Kita juga bukan seperti ada di posisi Petrus yang pernah menyangkal, yang sudah lari ke kubur Yesus. Enggak. Tetapi saudara, saya mau katakan, kita memang tidak perlu menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan membawa rempah-rempah datang ke kubur Yesus. Ya, kita ikut tur, kita bawa rempah-rempah datang ke kubur Yesus. Kan memang Yesus itu nggak di kuburnya. Apalagi yang kita bawa rempah-rempah itu untuk apa? Udah gak ada gunanya karena Yesus sudah tidak ada di kuburnya lagi, sudah tidak ada di situ. Dia sudah bangkit. Dan saudara juga nggak perlu ikut-ikutan Petrus lari-lari ke kubur Yesus. Kan dalam kubur itu sudah tidak ada lagi, udah kosong, udah nggak ada Yesusnya di sana. Buat apa saudara lari-lari ke situ? Jadi nggak usah ikuti para perempuan itu, nggak usah ikuti Petrus lari-lari ke kubur Yesus. Yang kita bisa nyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah tidak putus asa, tetap punya harapan. Itu kasih. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, never give up. Jangan tinggal dalam keputusasaan. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Apapun masalahmu, kau jatuh, jangan menyerah, bangkit lagi. Engkau jatuh, bangun, bangkit lagi.
Ada pergumulan, ada masalah yang kau hadapi, ya. Tapi itulah bagian hidup. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis. Karena kita percaya kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. I just want to challenge all of you who's coming today. Perhaps you are already far away from God. Maybe this is the first time that you come to Jesus again in this place, when you come in to attend the service. Maybe you have experienced, you lose your faith, you lose your hope. Because so many trouble things happening in your life. But I just want to remind you again, if Jesus never gave up to uphold you, why you give up on Him? If Jesus keep praying for you, why you walk away from Him? Today is the day you might return back to Jesus. Trust in Him, believing that He has a power to change you, change your life. Once and forever. Let us pray together.